itu pahalanya sama dengan sholat 12 tahun. Fadilah sholat awabin adalah barang siapa yang mengerjakan sholat awabin, yaitu antara setelah sholat maghrib dan sholat isya 6 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah selama 12 tahun. Apakah sama dengan kodok? Beda. Kalau kodok itu peruntukannya adalah kadarnya sholat wajib. Sholat wajib yang pernah ditinggalkan, belum dikerjakan, untuk mengerjakannya namanya kodok atau mengganti. Itu kodok, kadarnya wajib. Kalau sholat awabin adalah sholat sunnah. Beda. Niat sholat kosor, Pak Ustadz. Ya, ini materinya Bapak Ibu. Karena kita sudah sampai di materi kodok, maka kalau untuk lebih jelasnya besok kita akan kaji ulang. Artinya jadwal ngajinya dimulai dari habis sholat subuh. Setelah jam 5 ya, saya akan ngaji mengulang mulai dari materi jamak, caranya jamak, kemudian kosor, praktek kosor, dan juga kodok. Dimulai besok ya. Kemudian assalamualaikum Pak Haji, kalau ngerjakan sholat kodok, kita menjalankan sholat wajib dulu apa? Boleh. Misalnya ibu mau sholat duhur, ya, ada ismatullah, ada ismat dufah ya, mau sholat duhur. Kemarin belum sholat asar, belum sholat duhur misalnya kemarin. Sementara waktu dengan duhur masih panjang, masih lama. Maka kalau waktunya masih lama, ibu kerjakan sholat kodok duhur dan kodok asar. Kerjakan sebelum duhur. Namun jika waktunya sudah mepet, maka kerjakan sholat duhur. Setelah sholat duhur, baru kodok sholat yang akan kita kerjakan, yang akan diganti. Ya, sholat apapun itu ya, sholat kodok. Ya, niat kodok. Ya, tadi sudah kita jelaskan contoh sholat subuh ya. Usolli fardos subhi, usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ya, ini niat contoh sholat subuh yang mau dikodok. Usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Kemudian niat ini sholat subuh ya, sholat subuh. Niat sholat duhur, contoh ya, niat kodok sholat duhur. Usolli fardod duhri, usolli fardod duhri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardol asri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat kodok karena Allah Ta'ala. Maghrib, usolli fardol maghribi. Terima kasih Dwi M untuk giveaway-nya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ada Nana Suyoto, terima kasih. Ada Winarsih, terima kasih juga untuk giveaway-nya. Barakallah. Sekarang niat sholat isya, kodo isya, kodo isya. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin. Ada Zila, terima kasih ya untuk Zila. Arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Kemudian ada Miss
tiarah, ya. Ada misutiarahman, ada misutiarahman, ya. Niat sholat qashar Ustadz, ya. Ini akan saya bacakan contoh niat sholat qashar duhur dengan asar, ya. Niat qashar duhur. Ada Bu Negara, ya. Ada Bu Negara, terima kasih untuk gift-powernya. Barakallah, ya. Terima kasih. Niat sholat qadha, ya. Niat sholat qashar, ya. Niat sholat qashar sekarang. Niat sholat qashar duhur. Misalnya saya sholat duhurnya mau saya qashar, mau saya jamak dan qashar. Usolli fardod duhri rok'ataini qasron. Niat sholat duhur di qashar. Usolli fardod duhri rok'ataini qasron. Majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Sholat duhurnya di qashar 2 rakaat, dijamak juga dengan asar, ya. Ini niatnya. Qadha duhur berapa rakaat? Qadha duhur 4 rakaat, ya. Qadha duhur itu adalah mengerjakan sholat duhur cuman di lain waktu, namanya mengganti. Mengganti itu adalah qadha. Untuk rakaatnya tidak ada perubahan. Untuk setiap rakaat sholat qadha tidak ada perubahan. Qadha itu ditulis, qadha itu artinya mengganti. Sholat 5 waktu yang belum dikerjakan diganti, namanya qadha. Otomatis kalau rakaatnya berapa? Disesuaikan dengan sholat apa yang hendak kita ganti, hendak kita kerjakan. Jika kita yang ngerjakan sholatnya qadha duhur, berarti berapa rakaat duhur? 4. Jika kita mau mengqadha sholat maghrib, mengerjakan sholat maghrib, mengganti, maghrib kemarin belum dikerjakan, maka kita qadha sekarang. Berapa rakaat maghrib? 3. Ya. Ulang yang qashar. Usolli fardod duhri qashar rok'ataini qasron. Ya. Usolli fardod duhri rok'ataini qasron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Qashar itu adalah meringkas rokaat yang awalnya 4 menjadi 2. Ditulis, ya, di kertas. Ibu harus setiap ngaji dengan kami harus punya buku, siap buku, dicatat. Setiap apa yang disampaikan sekiranya penting sebagai bahan pengingat supaya tidak lupa, dicatat. Qashar adalah meringkas, memendekkan rokaat yang 4 menjadi 2, ya. Dan yang boleh diqashar adalah yang jumlahnya 4 rakaat berubah menjadi 2, ya, dipendekkan. Yang 4 saja, yang 3 tidak boleh, ya. Yang boleh diqashar, yang boleh dipendekkan tentu yang rakaatnya 4. Bisa dipahami, ya? Ya, yang jumlahnya 4. Qadhaan dilakukan sebelum masuk duhur apa boleh? Boleh, ya. Ada Miluk Sugiyarti. Dalam melaksanaan qadha, saya ulangi lagi, mohon dicermati. Dalam pelaksanaan qadha itu pelaksanaan waktunya bebas. Tahu bebas? Waktu kapanpun boleh. Mau sebelum duhur, setelah duhur, boleh. Sebelum dan setelah. Pokoknya waktunya bebas. Ada yados, ya. Ustadz, kalau sholat yang tertinggal dulu, ya, dulu sakit lama karena pengaruh bius, nggak kehitung. Bagaimana cara mengqadhanya? Dicicil, ya. Untuk yados ini seperti kasusnya orang sakit yang kena bius atau yang kena bodoh, ya, yang zaman jahiliyah kan banyak yang belum dikerjakan, baik kena pengaruh obat, kena bius ataupun kena pengaruh setan, ya, pengaruh kebodohan zaman jahiliyah.
kita belum mengerjakan sehingga banyak. Kalau dihitung umpama ini contoh, kalau di total 2 tahun itu misalnya ya, selama tahun 80 misalnya ya, tahun 70-an umpama ini contoh, kurang lebih sampai sekarang itu jumlahnya misalnya 100 sholat ya, umpama ini, atau 50 waktu sholat. Nah 50 waktu sholat itu kita kerjakan dicicil. Habis sholat duhur kita kodok 2 saja atau 3 sholat. Habis sholat duhur kerjakan kodok duhur, kodok maghrib, kodok subuh, umpama 3. Nah, kerjakan 3, berarti 50 sudah dikurangi 3. Nanti setelah asar kerjakan lagi 3 lagi sholat apa kira-kira saja. Ya kita tidak ingat, tapi kita mohon kepada Allah. Kayaknya duhur, kerjakan dalam hati. Saya kodok duhur, kodok maghrib, kodok isya, 3 lagi dan seterusnya, dicicil namanya. Atau setelah duha nih, atau sebelum duha waktu sekarang kita punya waktu longgar ya, waktu santai banyak, kerjakanlah. Kerjakan sekarang. Misalnya 10 sholat sekarang nih, kita punya waktu longgar. 10 macam sholat. Sholat duhur, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat maghrib lagi, sholat isya, terus dikodok. Umpama. Boleh, nggak ada salahnya. Ada Suyadi Bayan Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Kok lama nggak live? Semoga selalu sehat Ustaz. Amin ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kemarin saya itu ada manasik ya. Kemarin saya nggak bisa sempat karena beberapa hari saya betul-betul waktunya. Maka ini kebetulan sudah longgar, maka kami bisa isi ya. Mohon maaf kemarin-kemarin termasuk yang malam masih belum sempat ya. Insya Allah nanti malam mudah-mudahan waktunya longgar ya. Waktu saya bisa nanti malam ngaji ya. Jam 8 ya. Setelah Isya jam 8 kita ngaji kembali. Oke? Bapak Ibu ya. Babnya nanti tayamum ya. Mandi wajib dan juga sholat jenazah. Kemudian zakat ya. Itu kajiannya malam. Bapak Ibu yang mau menambah ilmu nanti malam jam 8 kajian malam, kajian ngaji malam ya. Setelah maghrib atau subuh itu bisa kosor Pak Ustadz. Kosor. Sholat subuh itu bisa kosor. Tidak bisa. Yang boleh dikosor itu yang jumlahnya 4 ya. Harus dipahami Inok ya. Kosor itu artinya meringkas, memendekkan, meringkas rokaat. Yang 4 yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat menjadi 2 ya. Yang 4 sekali lagi catat baik-baik, yang boleh dikosor itu yang 4, selain 4 tidak boleh. Kalau kita lupa jumlahnya bagaimana Pak Ustadz? Kodok ya. Kalau kita jumlah kerjakan sesuai kemampuan kita. Kita nggak mengerti jumlahnya, yang penting kita kodok atas inisiatif kesadaran saja. Kita lupa jumlahnya, kerjakan saja. Kita angan-angan, umpama anggap saja dibikin 100 ya, atau 50 sholat umpama. Dulu kayaknya saya ada deh 50 sholat nggak dikerjakan. Ya kita kira-kira saja selama tahun sekian sampai tahun sekian itu kayaknya ada 50. Nah kita patokan aja 50. 50 itu kita cicil. Hari ini sekian hari dapat sholat sekian. Nah ternyata 2 minggu selesai 50. Umpama. Tapi kita masih dalam hati kayaknya lebih dari 50. Ada 100. Nah berarti hampir 2 minggu kita mengkodok dengan cara dicicil. Ya, kurang minggu. Begitu caranya ya. Baca niat buat kodok gimana Pak Ustadz ya? Ya tadi sudah kita bacakan niatnya, kita ulangi sekali lagi ya. Contoh nanti untuk melengkapi besok ya, karena ini sudah jam 9, saya akan akhiri, nanti kita akan doa bersama. Saya akan bacakan contoh niat sholat subuh, kodok subuh ya. Mamahkan ya, silakan dicatat. Usolli fardos subhi, usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat kodok karena Allah Ta'ala. Bagi yang baru bergabung ya, yang baru bergabung jangan lupa sudah follow semua belum? Yang sekarang masuk nih
Sudah follow belum? Ada Haji Juliansa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam kenal dari Kaltim. Salam kenal juga Pak Haji ya. Salam kenal, saya dari Sidoarjo. Salam kenal Pak Haji. Kalau ke Sidoarjo, Jawa Timur, mohon bisa mampir. Untuk semua saudara nih, ya, jamaah kajian, saudara-saudara di sini, jika ada kunjungan ke Jawa Timur, Sudi kiranya bisa calling kami atau bisa mampir-mampir. Kalau waktunya cukup, saya persilakan silaturahim ke kediaman kami. Ya, Pak Ustadz, kalau kita di perjalanan pulang kembali ke tempat asal kita, kalau sudah sampai rumah, maka status musafirnya sudah selesai. Maghrib ke Isya, Pak Ustadz, maghrib ke Isya, maghrib sholat Isya itu boleh ya. Maghrib dikerjakan di jamak dengan Isya. Ada Suharni Sani ya, kalau jamak itu adalah menggabungkan ya. Kalau jamak itu artinya mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu, itu jamak maksudnya ya. Artinya pengertian jamak adalah mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu waktu, dalam satu waktu. Contoh sholat duhur, ini asar, kan terpisah. Nah, kalau kita musafir, dua sholat ini bisa dikumpulkan. Nah, ini sholat asar. Sholat duhur dikerjakan, sholat asarnya dijamak. Nah, sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur. Boleh. Setelah salam, mengerjakan duhur, kerjakan sholat asar. Itu namanya jamak takdim. Begitu juga maghrib dengan isya. Nah, yang boleh dijamak adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat maghrib dikerjakan, isyanya masuk. Nah, setelah maghrib selesai, kerjakan sholat isya. Sholat isyanya dilakukan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Atau yang kedua, jamak takhir, sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Pada saat waktu maghrib datang, kita sedang repot, tidak bisa mengerjakan sholat maghrib, maka sholat maghribnya dijamak dikerjakan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini sudah jam 9 ya, terima kasih. Kita akan berjumpa besok pagi ya. Kita akan sambung kembali. Bagi Bapak Ibu yang baru masuk pagi ini, baru bergabung ya, silakan kami tunggu besok jam 5 kita mulai dari pembahasan sholat jamak, pembahasan tentang musafir, kemudian sholat jamak, praktek dan niatnya, keterangannya kita jelaskan, masuk ke materi qasar kita jelaskan juga ya. Terlanjur kita materi kodok. Kalau kodok lain sama jamak, beda. Kalau kodok itu mengganti ya. Kalau jamak itu mengumpulkan waktu sholat menjadi satu. Kalau qasar itu adalah meringkas rakaat 4 menjadi 2, itu qasar. Kalau kodok adalah mengganti. Masing-masing ini punya pengertian yang berbeda. Maka untuk lebih jelasnya, besok Bapak Ibu jangan lupa untuk memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu. Ya, karena kita dulu sering bepergian, kita punya ilmu, maka nanti dimanfaatkan atau dipraktekkan sesuai dengan kadar kesibukan dan kemampuan keadaan kita masing-masing. Ya, nanti kita besok akan ulang kembali. Saya tunggu besok jam 5. Jam 5 kita mulai. Jangan terlambat agar Bapak Ibu bisa menyimak dari awal. Baik, terima kasih. Dari saya cukupkan sampai sekian dulu. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Kita berdoa bersama. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir. Jangan lupa yang baru bergabung, follow dulu. Pastikan Bapak Ibu sudah follow agar besok pagi bisa ikut masuk jam 5. Bapak Ibu follow dulu, yang belum follow pastikan sudah follow. Klik tanda plus, nyalakan notifikasinya agar tujuannya kalau saya ngaji Bapak Ibu muncul ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Sedikit atau banyak yang kita sampaikan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya fid dini wa dunia wal akhirah. Saya sampaikan terima kasih banyak bagi para jamaah atas perhatiannya, atas gift-nya, pemberiannya, atas doa dan atensi. Bagi yang belum terbaca saya mohon maaf, mungkin kelewatan ya. Kita akan sambung kembali besok pagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ada kekurangan, kekeliruan dari kami. Adalah dari kami sendiri kalau ada kesalahan. Kalau kebenaran hanyalah milik Allah. Kita doa bersama.
kita bermunajat, insya Allah doa dihadiri 1100 jamaah ya. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan. Hari-hari kita diperbaiki sama Allah menjadi hari-hari yang penuh makna, penuh berkah. Rezeki kita rezeki yang halal barokah. Umur kita menjadi umur yang barokah. Penyakit kita disembuhkan, penyakit kolbu, penyakit lahir dan batin ya, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan ya. Mudah-mudahan yang punya sakit disembuhkan sakitnya, termasuk sakit dompetnya, sakit kantongnya. Mudah-mudahan Allah perbaiki, Allah berikan kemudahan rezeki yang halal barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hamda syakirin hamdan naimin hamda yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwan jalisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir lana ziyarata maqal Madinah. Allahumma yasir lana ziyarata maqal Madinah. Allahumma yasir lana ziyarata maqal Madinah wa rabbiyadikal haji wa umrah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita bertemu lagi besok pagi ya. Demikian mudah-mudahan Allah mencatat amalan kita dan bisa mengamalkan serta diberikan ilmu setiap hari ya, bertambah keberkahan, bertambah amal dan bertambah dekat kita dengan Allah sebagai syarat taqarrub ilallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badarun
anta nurun fauqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok jam 5 pagi. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.